Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rizal, bagaimana kabar Pak Rizal di siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bu Dina, alhamdulillah pagi ini kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak di kelas Bapak? Alhamdulillah anak-anak baik Bu. Tapi sedikit ada yang sakit karena cuaca kemarau Bu, ini sering beli es. Tentu saja ya Pak ya, di setiap pembelajaran atau selama kita menjadi guru ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Menurut Pak Rizal, permasalahan apa yang sedang jenengan hadapi kali ini yang ingin jenengan sharing dengan saya? Oke Bu, permasalahan yang saya alami adalah saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini Bu. Nah, karena siswa saya itu sering terlambat datang ke sekolah dan saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu dalam berangkat sekolah. Intinya masuk jam 7, sebelum jam 7 itu sudah di sekolah gitu Bu. Gitu. Jadi kita nanti akan berbicara tentang kedisiplinan peserta didik di sekolah Pak Rizal, nggih. Tentang apa? Anak-anak yang sering terlambat. Iya, bagaimana nanti kita akan mendengarkan jenengan bercerita lebih lanjut, nggih, agar anak-anak siswa bisa datang lebih tepat waktu lagi. Iya, Bu. Yeah. Sekarang kita coba identifikasi Pak situasinya nggih. Dari skala 1 sampai 10, misalnya 10 itu ada anak itu tidak pernah terlambat, seberapa besar Anda merasa dalam mencapai tujuan ini dari skala 1 sampai 10? Begini Bu, untuk sekolahan saya itu sekolah pinggiran gitu. Nah, sebagian besar kesadaran untuk sekolah itu masih rendah, nggak kayak anak-anak kota gitu. Kadang anak-anak berangkat itu dari rumah jam 7 sampai sekolah jam 7:04, jam 7:10. Dan untuk skala 1 sampai 10 di sekolah saya itu mungkin sekitar 3 Bu. Masih banyak siswa yang sering terlambat. Dan ini mempengaruhi proses belajar mengajar mereka, gitu. Oh, begitu. Saya mengerti. Kemudian menurut jenengan, menurut Pak Rizal, apa kekuatan yang jenengan miliki ya untuk mengatasi masalah ini? Kekuatan saya Bu ya, para guru telah mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan tersebut. Tentu saja saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, dan terutama yang lebih penting adalah dengan wali murid. Itu yang 3 itu yang paling penting untuk peserta didik agar ke depan peserta didik bisa berangkat lebih tepat waktu gitu. Baik Pak Rizal ya. Jadi jenengan memberikan pemahaman gitu nggih dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik Pak. Lalu kemudian apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Anda lihat dari usaha jenengan tersebut? Oke Bu. Mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang ke sekolah tepat waktu. Gini Bu, di sekolah saya itu setiap pagi jam 7 itu membaca Asmaul Husna. Nah itu kalau bisa peserta didik itu berangkat dari rumah sebelum jam 7. Kita berkoordinasi dengan wali kelas, memberikan pemahaman agar peserta didik datang ke sekolah tepat waktu.
Gitu. Gitu. Dan terutama berkolaborasi dengan orang tua siswa agar bangunnya lebih pagi Oh dan iya, bisa betul. sarapan di rumah sebelum maksimal 6:30 lah sudah berangkat dari rumah. Itu Bu. Mm-mm. Bagus Pak. Lalu bagaimana? Adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Menurut jenengan bagaimana? Menurut saya hambatan-hambatan itu pasti ada Bu. Nah, ada beberapa faktor seperti jarak rumah ke sekolah itu jauh Bu. Medan saya kan pegunungan. Nah, itu jarak Iya. dari rumah ke sekolah itu jauh, makanya siswa sering terlambat. Dan beberapa kendala transportasi yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang tepat waktu. Gini Bu, Iya. orang tua siswa saya itu kalau pagi kadang ke Tegal atau ke Oh iya. Semarang gitu, makanya anak-anak juga nggak ada yang ngurusin gitu. Oh ya gitu. Ya emang itu menjadi salah satu kendala nggih Pak nggih. Terus kemudian jenengan bisa nggak memberikan solusi mungkin apa ya caralah solusi agar apa hal itu tidak terjadi gitu loh. Ada anak nanti yang keterlambatan itu menjadi berkurang. Nah kira-kira solusi yang jenengan tawarkan itu apa Pak? Saya pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif untuk mengurusi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sebelum berangkat sekolah. Ya seperti tadi misalkan sarapan dan pakaian sudah disiapkan sebelum peserta didik itu bangun gitu. Dan mungkin juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah. Itu Bu, menurut saya. Iya, bagus Pak. Itu sebuah langkah yang positif, nggih. Lalu kemudian bagaimana Anda merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua serta kepala sekolah dalam melibatkan siswa dalam kegiatan di sekolah. Mungkin juga mengadakan acara-acara yang lebih menyenangkan gitu. Oh iya. Terus kemudian adakah prioritas dalam rencana jenengan ini? Untuk prioritas utama adalah melibatkan orang tua, Bu. Prioritas utama itu melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan-aturan kesepakatan kelas yang lebih menarik. Gitu. Oh, bagus Pak. Ya. Langkah yang bagus itu. Terus kemudian bagaimana jangka waktunya Pak? Untuk jangka waktu, saya berharap dalam beberapa bulan pertama itu kita sudah bisa melihat perubahan yang positif untuk beberapa bulan. Berarti kita lihat kemajuan siswa. Oh, kelas ini dari semula berangkatnya yang terlambat sekian, setelah diadakan itu maka berkurang keterlambatan siswa. Gitu. Oh, gitu. Dan lebih banyak siswa yang datang lebih tepat waktu untuk berangkat ke sekolah. Lalu menurut jenengan bagaimana jenengan bisa mengukur keberhasilan rencana jenengan ini Pak? Untuk keberhasilannya bisa dilihat dari beberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Kita bisa melihat kelas ini berapa anak yang berangkat tepat waktu, kelas ini berapa anak, itu Bu. Itu menurut saya. Oh gitu ya. Ya. Itu terdengar hebat sih Pak ya. Namun dalam setiap rencana itu biasanya kan pasti ada tantangannya. Gitu. Ya. Bagaimana Anda berencana untuk menghadapi tantangan itu jika ada? Oke, setiap rencana itu pasti ada tantangannya. Nah, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan
kepada mereka. Jadi saya meminta saran-saran kepada rekan sejawat untuk memberi masukan pada saya untuk rencana-rencana berikutnya. Jika rencana yang saya terapkan itu kurang maksimal. Itu. Terdengar bagus, Pak. Terdengar bagus. Nah, kemudian saya ingin tahu komitmen Anda terhadap rencana Anda ini sekarang apa, Pak? Ada komitmen apa? Bagaimana komitmen Anda gitu? Untuk komitmen Bu ya, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini Bu, dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Itu. Gitu ya. Lalu siapa Pak yang bisa membantu Anda menjaga komitmen jenengan ini? Tentu saja guru atau wali kelas dan orang tua serta kepala sekolah pasti akan mendukung Bu. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, nanti setelah selesai coaching ini, bagaimana tindak lanjut dari apa yang jenengan sampaikan tadi, Pak? Oke Bu, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Anda lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan. Ya, gitu ya Pak. Komunikasi dengan Anda intinya gitu Bu. Ya, hebat Pak ya. Saya percaya jenengan bisa melakukan rencana jenengan ini, Ya, Bu. dan nanti jika ada perkembangan atau Anda butuh bantuan saya persilakan. Ya Bu, pasti saya misalkan ada kekurangan, ada apa, pasti saya akan menghubungi Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu, saya akan sangat menghargai dukungan dari panjenengan. Iya, iya Pak, sama-sama. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan yang positif, nggih, terkait siswa yang datang terlambat ke sekolah, nggih. Terus ini kita akan umpan balik ya Pak ya. Ya. Setelah apa? Kita melakukan sesi tanya jawab ini, coaching ini, bagaimana perasaan Pak Rizal? Setelah saya melakukan coaching ini, saya tuh merasa lega Bu, merasa senang karena sudah bisa berbagi permasalahan yang ada di sekolah saya tentang tadi keterlambatan siswa tadi. Saya mendapatkan pencerahan dan saya akan mempraktekannya di sekolah saya terkait pemikiran saya tadi. Gitu, sip. Oke Pak, saya tunggu nanti kabar baiknya. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak. Semoga terrealisasi apa yang Pak Rizal rencanakan tadi. Nggih, sampai jumpa nggih. Terima kasih. Bu, sampai jumpa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.